Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Vandri, nomor BP 21101152610451. Saya berasal dari Sistem Informasi Manajemen kelas ISKI 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tugas pada pertemuan 4. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Selanjutnya, komponen sistem. Yang pertama, batasan sistem atau boundary, lingkungan luar sistem, environment, penghubung sistem, interface, masukan sistem atau input, keluaran sistem atau output, pengolah sistem, sasaran sistem atau objektif. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Sistem fisik, sistem yang nyata, dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contoh, sistem komputer, sistem transportasi. Terus yang kedua, sistem abstrak atau konseptual, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide, serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Contohnya, sistem teknologi. Yang kedua, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama, sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Contoh, sistem perputaran bumi. Terus sistem buatan, sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Sistem buatan ini melibatkan dua unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contoh, sistem informasi berbasis komputer atau CBS, Computer Based Information System. Yang ketiga, sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang pertama, sistem tertentu. Sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contoh, sistem komputer. Terus sistem tak tentu. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serta memungkinkan. Keempat, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Sistem tertutup, closed system. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Kenyataan di dunia bisnis yang ada adalah sistem yang relatif tertutup atau relatif closed system. Tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. Sistem terbuka atau open system. Sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran baik bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama, organisasi yang mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contoh, fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan dan administrasi. Yang kedua, interaksi berarti saling berketerhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Contoh, analis sistem dengan programmer dengan data entry. Yang ketiga, interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contoh, bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi, dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Yang keempat, integritas, berarti suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah tersebut, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Kelima, main objection, yaitu pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem yang mempengaruhi kualitas informasi. Pertama, akurat informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Dua, tepat waktu informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Terus, relevan informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Selanjutnya, lengkap informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Tujuan manajemen dalam informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan
pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok, jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Keempat, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Kelima, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan biaya produk serta strategi bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.